Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 7 SMPN Negeri 1 Pulang Kabila, Kabupaten Bonbolang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1A8. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam hal ini, pendidik atau guru memiliki peran yang signifikan dalam membentuk anak yang berkarakter dan beradab. Proses pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Menuntun diibaratkan guru seperti petani terhadap tanamannya. Dalam hal ini anak didik. Petani akan berusaha menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, menyirami, menyingkirkan hama yang mengganggu, bahkan akan berdoa agar tanamannya tumbuh subur sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, pendidikan yang memerdekakan. Asas ini bersandar pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki potensi sebagai andalan dasar untuk menggapai kebebasan yang mengarah kepada kemerdekaan. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan pendidikan haruslah luas dan luas. Luas berarti memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya seoptimal mungkin. Sementara luas berarti tidak kaku dalam pelaksanaan metode atau strategi pendidikan yang dilaksanakan di dalam kelas. Yang berikutnya adalah mendidik disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Hal ini bermakna bahwa mendidik anak disesuaikan dengan lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang, namun juga tetap menyelaraskan dengan perkembangan zaman teknologi saat ini yang kian mengglobal. Yang terakhir, membentuk budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan antara cita, rasa, dan karya. Dengan adanya budi pekerti, bermakna bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang lebih baik. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran, pendidikan, dan pengajaran oleh Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas bisa digambarkan seperti berikut. Yang pertama, meski saya telah menyampaikan materi secara menyeluruh dan utuh, namun ternyata retensi ilmu pada diri anak sangat sedikit, bahkan cenderung tidak ada. Yang kedua, ternyata selama ini saya lebih mementingkan ketuntasan materi tanpa peduli dengan kompetensi yang telah dicapai anak. Apakah anak paham, benar-benar paham dengan penjelasan, atau hanya sekedar mengiyakan paham tanpa ada pemahaman yang mendalam di dalam diri mereka. Yang ketiga, guru masih mendominasi kelas. Hal ini terlihat jelas ketika penjelasan dari saya terlalu banyak, sementara partisipasi aktif dari anak-anak sangatlah minim. Yang berikutnya, pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan anak masih sangatlah sedikit. Kadang, saya tidak mau tahu ada perbedaan dalam diri anak. Saya mau semua anak paham dengan materi saya tanpa saya memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Dan yang berikutnya, karena lebih mementingkan ketuntasan materi, ternyata hal ini menyebabkan anak tidak kreatif dan cenderung melakukan plagiat terhadap tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran harus berpihak pada anak. Anak bukanlah objek pembelajaran, melainkan merupakan subjek pembelajaran. Dalam hal ini tugas guru adalah memberikan rangsangan kepada anak agar bisa bertanya dan menyampaikan informasi terkait materi yang diajarkan.
Hal ini akan menjadikan anak terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan perasaan bahagia, anak akan bebas berekspresi, berkreasi, dan berinovasi tanpa adanya tekanan. Yang berikutnya adalah memberikan kepada anak sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Pada hakikatnya, setiap anak berbeda dan memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Kita sebagai guru bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan mereka mencapai apa yang mereka inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Berusaha menyampaikan materi dengan metode belajar yang diminati anak, dengan metode pendekatan dan strategi belajar yang tepat dengan materi yang kita sampaikan, diharapkan dapat mampu membangkitkan antusiasme para peserta didik dan didukung dengan media belajar yang kita gunakan dalam menyampaikan materi yang sesuai dengan karakteristik materi, bisa menciptakan suasana belajar yang bermakna. Yang diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Sebagai guru tentunya kita sangat berharap ada perasaan bahagia dalam diri anak pada saat kita masuk ke dalam kelas. Mereka menyambut kita sebagai guru dengan senyum sumringah, dengan mata penuh harapan akan adanya ilmu, pengetahuan, dan keterampilan baru yang akan mereka dapat pada pembelajaran nanti. Demikian pun pada saat kita meninggalkan kelas, ada rasa enggan untuk berpisah dari diri mereka dan mereka masih ingin tetap bersama kita untuk belajar. Hal ini merupakan impian kita sebagai guru, melihat anak merasa bahagia dengan mata pelajaran yang kita sampaikan, dan ini akan menjamin bahwa dalam diri anak mereka mendapatkan pesan yang bermakna dan akan terus mereka ingat selama hidup mereka. Selanjutnya ingin saya terapkan lebih di dalam kelas, yakni merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan keterlibatan anak yang lebih dominan di dalam pembelajaran. Dalam hal ini saya akan merancang metode strategi pembelajaran yang bisa menumbuhkan minat belajar anak di dalam kelas agar mereka tidak bosan berada di dalam kelas, dan juga tercapaian materi yang telah diprogramkan oleh guru bisa didapatkan. Selanjutnya yang ingin juga saya terapkan lebih baik di dalam kelas adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Setiap anak itu berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Jadi dalam hal ini saya akan membebaskan anak, memberi ruang luas kepada mereka untuk bisa mengembangkan dirinya lebih baik berdasarkan bakat, minat, dan kebutuhan mereka. Yang terakhir yang ingin saya terapkan lebih di dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengarahkan dan membiasakan anak dengan literasi digital. Hal ini sesuai dengan anak didik yang saya ajar sekarang yang merupakan generasi alfa. Mereka adalah anak-anak yang melek informasi dan teknologi. Jadi hal ini akan membuat mereka bisa mengakses berbagai informasi dengan mudah secara online yang bisa menambah ilmu pengetahuan yang mereka peroleh, dan berharap mereka akan bisa membuat konten-konten kreatif yang bisa mengedukasi dan bisa memberi inspirasi kepada yang lainnya. Dan dalam hal ini saya akan berkolaborasi dengan guru TIK dan guru-guru lainnya yang memiliki kompeten baik dalam bidang teknologi. Sebagai guru, tetaplah semangat dan terus belajar, dan jangan lelah berhenti memberi inspirasi kepada anak didik dan senantiasa memberi teladan yang baik untuk mereka. Sekian, wassalamualaikum.